Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas job set kita, yaitu point-to-point protokol atau protokol one yang selanjutnya ya. Jadi waktu itu kita pernah bahas protokol one HDLC, protokol one frame relay, dan kali ini kita akan bahas protokol one PPP. Waktu itu kita sempat Google Meet ya, bahwa penjelasannya sudah. Nah, sekarang kita akan bahas di sini langsung prakteknya. Jadi di sini saya sediakan router ya, 3 router ini associate ya, jadi satu lembaga ya. Nah, di mana nanti di sini terkoneksi ke ISP-nya. Jadi router di sini kita kasih nama router Bina Insani. Router Bina Insani. Ya, router Bina Insani 1. Di sini router Bina Insani 2 berarti. Atau saya gini saja ya, biar gampang, yang mudah mencernanya. Ini Bekasi, router Bekasi. Ini router Jakarta. Ini router Surabaya. Nah, di sini kita buat router ISP. Dan terakhir di sini kita akan koneksikan dia ke Google. Nah, sebetulnya harusnya kita menggunakan di sini ini kan. Karena ini PPP ya, protokolnya protokol one, berarti kita harus menggunakan serial. Nah, ini belum ada serial di sini. Kita tambahkan serial. Ini kita matiin, terus kita pasang dan nyalakan kembali, jangan lupa. Nah, untuk yang Jakarta ini akan ada 3 koneksi, Jakarta Bekasi, Jakarta Surabaya, Jakarta ISP. Berarti kita pasangnya 2 serial, karena serial ini cuma ada 2 ya, ini 2T. Berarti kita pasangnya 2 modular. Oke, selesai. Yang Surabaya di sini saya pasang hanya 1 serial. Oke, selesai. Oh ya, di sini kita mempunyai LAN. Ini switch-nya. Switch Bekasi berarti. Di sini ada LAN-nya. Nanti ini by DCP saja ya, biar mudah. Biasanya ada 2 PC-nya. Oke. Ini kita pasang, oh ya, ini juga di Surabaya ada LAN. Kita kasih nama switch Surabaya. Ada 2 komputer. Oke, tadi saya cek recordnya doang. Sekarang di sini kita koneksikan router Bekasi ke router Jakarta. Ya, di sini kayak saya kasih DCE-nya ada di Bekasi. Serial 00. Sekarang Surabaya Jakarta. Ini 00, ini 011. Nah, terus yang berikutnya
ISP ke Surabaya, ke Jakarta. Sorry, ini yang ISP belum saya buat. Ini kita harus buat dulu. Ini serial 001. Oke. Jadi kita tentukan dulu IP-nya. Karena ini ke ISP arahnya, saya mau masukin sini IP public. Ya, ini networknya 202.130.100.0/30. Ini 202.130.100.1, ini yang duanya. Ya, 102-nya. Nah, untuk yang Bekasi Jakarta, karena ini lokal, saya masukin aja lokal. Ya, biar gampang, 12, 12, 12, 0, slashnya saya buat slash 30. Satu lagi yang di sini saya buat ini 23 23 23 0 ya. Oke, ini 12 12 1, ini 12 12 2, ini 23 23 1, ini 23 23 2. Nah, untuk yang awal biar tidak terjadi kegagalan ya dalam melakukan point to point protokol, ya kita tentukan dulu di sini adalah autentikasinya. Jadi di sini kita pakai CAP. Di sini kita pakai PAP. Di sini juga PAP. Jadi koneksi antar routernya dengan autentikasi PAP ini antara Bekasi dengan Jakarta, Surabaya dengan Jakarta itu PAP. Nah, untuk Jakarta dengan ISP dia menggunakan autentikasi CAP. Ya, karena ini sifatnya keluar, ya, keluar dari router yang kita punya. Ya, ini kita kasih namanya BI aja deh, jangan R. Buat menandakan bahwa dia satu asosiasi. Ya, atau ini Insani maksudnya. Ini Insani BI Bekasi. Tadi lepas ya. Ini buat namain aja nih. Ini berarti BI Jakarta. Ini BI Surabaya. Oke. Sudah, sekarang kita konfigurasi yang ini dari ISP-nya dulu ya, dari luarnya dulu, di luar dari associate kita. Nah, pertama kita konfigurasi yang ke arah servernya GI01. Karena server ini di seolah-olah internet, berarti kita di sini menggunakan IP yang ini ya. Jadi kita kasih dulu ya sebenarnya servernya biar memudahkan bahwa di sini kita definisikan dia adalah Google. Nah, 881. Ini 881 jadi gateway-nya berarti untuk masuk ke gigabit RISP00 pakai 881. Oke, kita masukkan IP address-nya 881. Banyak kan? Sorry. Ini slashnya slash 24 ya. Sub skripsi koneksi to Google sudah selesai. Sekarang yang ISP ini serial 00 karena di sini DCE nih, lihat ada tanda jamnya berarti kita pergunakan clock rate. INT serial 000 clock rate 64.000. Nah, yang menarik dari CAP ini
kita memasukkan user dan password dari Bekasi. Nanti dari Bekasi akan memasukkan user dan password untuk Bekasi Jakarta ya maksud saya. Jadi karena di sini CAP berarti user ISP ini akan memasukkan user dan password dari Jakarta, BI Jakarta. Nah, nanti BI Jakarta akan masukkan user dan password router ISP ini gitu. Jadi routernya sekarang belum tahu atau belum dikasih user dan password di tiap-tiap usernya. Ya, dia tiap-tiap routernya. Oke, jadi bisa dipahami ya. Ini saya belum kasih nama ini sebetulnya. Saya kasih dulu ya, saya kasih nama dulu. Username R ISP. Kita masuk lagi serial 00 serial ya 00. Nih, pakainya serial 00. Ya. Jadi tadi kita baru masukin clock rate. Ya, tapi di sini kita set lagi dulu ya. Kita masukin dulu user dan password yang ada di Jakarta. Walaupun user dan password yang ada di Jakarta ini belum kita input. Ya, jadi kita masukin aja di router ISP. Username kita kasih nama tadi BI JKT aja. Passwordnya misalnya Bina Insani. Oh sorry, ini kita kasih password karena ini punyanya ke arah ISP. Saya kasih nama passwordnya Telkom aja. Ya, jadi nanti yang dipasang di router Jakarta bukan lagi username BI Jakarta, tapi masukin user dan password punya router ISP. Ya, jadi kita tukeran. Gitu. Oke, sekarang kita masuk lagi ke serial 00. Tadi sudah clock rate ya di awal. Nah, kalau sudah clock rate kita tinggal masuk IP address. Ini 202 karena ini router ISP ya 130.100.1. Biasanya yang ini jadikan gateway kan. Ya benar. Slash 2/30 atau 252 ya. Nah, kita di sini masukkan encapsulation-nya PPP ya, karena akan merubah yang defaultnya HDLC menjadi PPP. Selanjutnya kita buat tinggal PPP authentication cap. Nah, ini tinggal tambahkan method dengan deskripsi koneksi to BI Jakarta. Sudah selesai. Ini kita cek do show IP INTBR. Nah, ini sudah terpasang yang ke arah Google dan ke arah router Jakarta. Dan ini statusnya masih down. Karena walaupun kita sudah nosat, tapi di router ISP ini kita sudah rubah menjadi protokolnya PPP sehingga masih down. Jadi kalau kita cek di sini do show INT serial 000 ini masih ini udah berubah jadi PPP, sedangkan router Jakarta masih default, masih HDLC. Sehingga ya sehingga statusnya down dan protokol tentu down gitu. Karena di sini harus sama ya, protokolnya harus sama sehingga nanti ketika dia nosat dia sudah up. Oke, ini selesai. Kita kerjakan yang di router Jakarta. Di Jakarta kita kasih nama dulu R BI JKT. Nah, sekarang kita masukkan user dan password untuk ISP-nya. Berarti username RISP, passwordnya saya kasih Telkom. Nah, sekarang kita masuk ke interface serial. Lihat 001 ya, nih 001.
encapsulation-nya. Oh, sebelumnya kita kasih IP dulu ya, biar gampang. 202 130 102 ya, /30. Yang di sana 101, yang di router ISP, yang di sini 102. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan encapsulation-nya, PPP. Terus tinggal masukkan PPP authentication PHP. Deskripsi ya, atau kita langsung notat aja. Nah, so IP, atau kita kasih deskripsi dulu ya. Deskripsi koneksi to RISP. Nah, saat kita cek. Nah, ini sudah up. Ya, jadi kuncinya kita masukkan di sini. Username dan password untuk router ISP. Yang di ISP berarti masukkan user dan password untuk router Jakarta atau BI Jakarta. Ya, kalau ini sudah selesai, ini kita simpan. Nah, yang di Jakarta sekarang kita close, kita buat yang di Bekasi. Bekasi tentunya koneknya ke dua ya, ke LAN-nya dia sama ke Jakarta. Nah, jadi yang ke Jakarta dia pakai yang mana nih? Kita lihat dulu. Serial 00 ya, sama. Yang ke Jakarta serial 00. Oke. Kita masukkan di router Bekasi. Kita kasih nama di sini dulu. BI PKS. Selanjutnya kita masuk ke serial, kita buat dulu username-nya karena ini PHP ya. Kalau PHP bedanya dengan CAP, kalau CAP kita tidak perlu memasukkan username dan password untuk diri dia sendiri, tapi kita masukkan username dan password untuk router tetangganya atau router yang ingin point to point dengan dia. Kalau PHP ya berarti Bekasi dengan Jakarta, berarti kita di sini harus memasukkan username Bekasinya dulu. Ya, baru nanti di send user dan password untuk Jakarta. Oke. Username-nya kita buat di sini R Bekasi. Passwordnya misalnya Bina Insani. Dan R Bekasi, tapi BI Bekasi. Passwordnya Bina Insani. Nah, kalau sudah kita masuk ke interface serial 00. Karena ini DCE, kita tambahkan clock rate. Ya, ini DCE ya. Ini ada tanda jam 64.000. Terus kita kasih IP. Ini 12.12.1. Oke. Encapsulation PPP authentication PHP. Ya, ini PHP. Nah, di PHP ini bedanya kita send username dan password untuk nanti di Jakarta. Nanti yang di Jakarta kita buat lagi username dan passwordnya. Nah, berarti kita buat Jakarta berarti BI JKT passwordnya. Nah, ini passwordnya bukan lagi password yang Telkom. Jadi kalau password yang Telkom tadi BI Jakarta password Telkom itu untuk koneksi dari router BI Jakarta ke Telkom. Nah, sedangkan ini router BI Jakarta konek ke router Bekasi, berarti kita buat password yang berbeda. Berarti sini kita kasih password Bina Insani. Nah, selanjutnya tinggal login. Oke, kalau kita cek. Nah, ini masih down tentunya. Ya, kuncinya di sini saya ulang, kita buat username dan password untuk diri dia sendiri, untuk router BI Bekasi. Ya, selanjutnya masukin IP address, kalau dia DCE berarti masukin clock rate. Encapsulation-nya kita rubah, yang tadi HDLC kita jadi PPP. Ya, terus
ini autentikasinya kita definisikan menjadi PAP. Nah, berikutnya kita send ya PAP, password PAP ya untuk router Jakarta. Ya, karena kita akan connect ke Jakarta dengan password Bininsani. Nah, nanti di Jakarta berarti kita akan buat user dan password ini. Itu untuk koneksi BI ke Jakarta. Ya, jadi berbeda dengan router BI Jakarta ISP ya passwordnya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke gigabit 00 ke lokal. Saya kasih satu-satu. Ini tinggal masuk deskripsi, koneksi, tulan. Nah, ini tinggal buat DHCP ya. Saya mau buat DHCP, IP, DHCP, exclude. Berarti yang tidak boleh atau IP yang akan dikeluarkan 110, 12 sampai dengan 110. Nah, sekarang kita masuk. Jadi nanti dimulai dengan 111 ya di PC-nya. IP DHCP pool. Nah, poolnya kita kasih nama LAN BI Bekasi. Networknya 192.168.1.0. Default routernya berarti gateway-nya 11. DNS-nya Google aja. Oke, kalau sudah tinggal di save do where. Oke, ini sekarang kita coba untuk mengaktifkan DHCP kliennya. Sudah dapat ya 111. Kalau mau di ping kita bisa tes ping di sini. Ini saya close, saya tes ping ke gateway-nya. Oke, berhasil. Sekarang tinggal yang satunya lagi. Kita aktifkan DHCP kliennya. Oke, dapat 1.12 sesuai dengan exclude-nya ya. Jadi nanti dimulai dengan 1.11 sama 1.12. Oke, ini kita ping lagi. Oke, berhasil. Selanjutnya kita pasangin di router Jakarta. Ya, ingat ya, ini kalau saya do soran, nah ini yang dipasangkan router ISP ya, yang dimasukin tadi ya, sama router BI Jakarta. Nah, sekarang untuk router BI Jakarta juga harus memasukkan user dan password untuk dirinya sendiri. Ya, atau yang dipakai untuk koneksi antara router BI Jakarta dengan router BI Bekasi. Jadi kita pakai username di sini. R yang tadi ini disesuaikan nama yang tadi ya. Disesuaikan sudah sama yang ini. Yang saya desain user tadi. Ini berarti BI Jakarta. Ya, passwordnya Bina Insani. Ada R ya berarti ya. BI Jakarta aja. VKT. Passwordnya Bina Insani. Nah, sekarang kita masuk serial 000. Ya, koneksi ke router BI Bina Insani. Ini IP address saya masukkan tadi 12 tadi 1 berarti sini 2. Encapsulation-nya PPP authentication-nya PAP. Nah, PPP PHP send user. Nah, berarti ini yang punyanya Bekasi. Ini kita make share dulu ya. Kita pastikan di router Bekasi itu passwordnya ya username BI Bekasi, password Bina Insani.
BKS ya, bukan Bekasi tapi BKS. Kita lihat kembali ya. BI BKS, passwordnya Bina Insani. Bina Insani. Oke, tinggal login, deskripsi, koneksi to BI Bekasi. Oke, kita simpan. Kita cek. Nah, ini sudah up. Oh, ini down. Nah, ini kenapa down nih? Protokolnya ya, berarti statusnya oke, berarti kabelnya benar. Ini protokolnya nih. Biasanya kalau gini tidak sinkron antar user dan passwordnya. Ini BI Jakarta ya. Password Bina Insani, BI JKT. Coba yang di sini. Kita cek. Bina Insani sudah benar. Ini BI Bekasi, password Bina Insani. Nah, harusnya sih nggak ada masalah ya, karena ini benar. Ini BI BKS, ini Bina Insani. Nah, sekarang gini aja, saya akan rubah user dan passwordnya ya untuk di Jakarta dan user yang ada di Bekasi. Saya hapus dulu no username BI Jakarta, password Bina Insani. Nah, di sini saya buat lagi username-nya. Saya buat R JKT, passwordnya Cisco. Simpan. Nah, untuk yang di router Bekasi pun juga saya buat yang sama. Saya hapus dulu yang username BI BKS, password ini Insani. Cek. Ya, sudah nggak ada ya, hilang. Dan kita tidak menemukan lagi dari sini ya dibacanya. Ya, di sini kita sudah tidak menemukan lagi username untuk BI Bekasi KS. Nah, kita buat lagi username tadi R KS saja. Passwordnya Cisco.
selanjutnya saya masuk ke interface serial 00. Saya mau hapus yang tadi ppp, pap, username tadi bukan, sorry, bi, jkt, passwordnya Bina Insani. Ini saya akan hapus. Nah, kalau sudah, ini dicek restoran. Nah, ini sudah tidak ada ya di sini password tadi, password BI Jakarta. Nah, ini sekarang kita di router Bekasi, berarti kita masukkan ppp, pap, send username dengan yang baru ya, berarti R Jakarta, JKT, passwordnya Cisco. WR, restoran. Nah, ini R Jakarta Cisco. Ya. Ini berarti kita masukkan R Bekasi. Tadi username ini ya udah kita masukkan. Nah, kita cek dulu di sini di restoran. Yang tadi gagal ya. Nah, ini kita hapus yang BI Bekasi password Winensani. Berarti kita masuk ke serial 00. Interface serial 00. PPP, PAP, send user, tadi BI, PKS, password Winensani. Kita hapus, kita simpan, kita cek lagi di restoran. Nah, ini udah nggak ada ya, ini udah nggak ada nih. Sorry ya, bukan cap ya, tapi PAP ini udah nggak ada. Nah, sekarang kita masukkan ppp, pap, send user, berarti R BI, R BKS, password Cisco. Nah, sebelum itu kita cek lagi dulu ya, untuk memastikan, takutnya salah. HR BKS, passwordnya Cisco. Kita cek. Nah, BKS Cisco udah. Nah, berarti kita masukkan yang di router BKS-nya. Untuk masukkan RJKT Cisco. Udah masuk ya, ini RJKT Cisco. Nah, kita cek. Nah, ini sudah up. Nah, ini sudah up. Ya. Jadi gitu ya. Kalau misalnya kita tidak mengalami protokol down, nah coba kita ganti username dan passwordnya. Kayaknya tadi mungkin saya salah ketik untuk username dan passwordnya. Tapi kalau saya cek lagi tadi benar ya harusnya. Nah, jadi kalau mau aman, sebaiknya kita username dan passwordnya yang benar-benar beda ya dengan yang BI Jakarta. Jadi sebenarnya itu masalah tuh dari BI Jakartanya. BI Jakartanya kalau tadi username dan passwordnya udah benar, itu karena router BI Jakarta ini connect ke router ISP juga dengan nama yang sama BI juga walaupun password berbeda. Jadi itu agak bermasalah. Jadi kita baiknya router BI Jakarta yang ke Telkom atau yang ke ISP gitu beda, yang router BI Jakarta ke Bekasi user dan passwordnya beda. Ini kalau kita cek 12.1 harusnya sudah bisa. Oke, sudah bisa. Nah, ini udah selesai. Nah, sekarang kita kerjakan di router Surabaya.
kasih nama dulu R atau BI SBY. Nah ini di Surabaya karena PAP berarti buat username. Ini saya buat aja R. Jadi username-nya beda dengan ya hostname-nya. RSBY. Passwordnya sama Cisco. Oke. Sekarang kita masuk ke serial 00 ya. Atau ke lokal dulu. Saya mau masuk ke lokal dulu ke GI01. Interface GI01. IP address lokal atau ke LAN 92.168. Kalau tadi sana 1 berarti ini 2 saya buatnya. Deskripsi, koneksi, LAN, SBY. Nah, berikutnya kita tinggal buat sini DHCP ya. IP DHCP exclude 21 sampai dengan sama ya 20. Kita buat IP DHCP full LAN SBY, networknya 192.68 berarti 2.0. Default routernya atau gateway-nya, DNS-nya. Nah, ini sudah selesai. Kita coba di PC-nya. Sudah dapat ya. Terus kita ping. Oke, bisa. Selesai. Kita cek DHCP-nya, DHCP kliennya bisa dapat. Kita ping. Oke, bisa. Nah, selanjutnya kita tinggal konekin ke Jakarta. Ya, jadi saya masuk dulu ke INT serial 000. Nah, ini clock rate DCE berarti clock rate 64.000. Kita masuk IP address-nya dulu. Ya, ini 23.23.231 saya buatnya. Jadi koneksi antara BI Surabaya ke Jakarta. IP-nya 23.231, nanti di sana 23.232/30 ya. Nah, selanjutnya kita buat encapsulation PPP. Nah, di sini kita buat PPP authentication PAP. Nah, tinggal PPP PAP. Nah, kalau yang ini router Jakarta kan sudah ada username-nya, berarti kita masukin username-nya aja. Berarti tadi R CKT, passwordnya adalah Cisco. Nah, ini kita logout, jangan lupa. Kita buat deskripsi koneksi to BI, to router BI CKT. Nah, kita simpan, kita cek. Nah, pasti masih down yang ini ya. Ya, ingat ini router SBY, username dan passwordnya RSBY, passwordnya Cisco. Nah, nanti dimasukkan di router Jakarta. Ini serial 011. Hati-hati ya, jadi pengerjaannya 011. Oke, IP address dulu di 23.232. Encapsulation ini encapsulationnya PPP authentication PAP. Nah, PPP PAP send username. Nah, ini R SBY, passwordnya Cisco. Nah, ini terakhir ya, logout. Nah, ini berhasil. Kita deskripsi koneksi itu R
SBY. Router BI SBY. Cek. Nah, ini sudah up. Kalau kita ping dari 23232 ke 23231, ya sudah bisa. Ya, koneksi antara BI Jakarta dengan BI Surabaya sudah oke. Ya, nampaknya ini sudah oke semua ya untuk poin-poinnya. Nah, yang kita inginkan di sini adalah tinggal memasukkan atau tinggal gimana caranya si klien-klien ini bisa berkomunikasi. Ini kan tidak bisa ya. Sama nanti bisa ke Google. Nah, ini kan nggak bisa. Nah, berarti di sini kita harus tambahkan routing. Ya, di sini kita akan menggunakan routing EIGRP. Saya mulai ngerouting dari router ISP dulu. Ingat ya, kalau ngerouting berarti kita harus cek ini IP yang kita miliki nih. Nah, ini dua ini. Ini saya mau menggunakan routing EIGRP. Saya buat auto nembusnya AS numbernya 10. Networknya 881. Ini 255, 255. Oh, sorry, ini kita pakai wildcard ya. Aja. 255. Ya. Network lagi 202 130 100.1. Boleh masukkan network atau masukkan IP-nya saja boleh. Ini 2323 202 ini berarti dia pakai wildcardnya 230, berarti wildcardnya 0.0.0.3. Tinggal no auto summary. Kita simpan. Nah, selesai. Sekarang kita buat yang router Jakarta. Jadi kenapa saya masukkan dulu ke router ISP? Karena ya router ISP itu connect internet ya. Jadi nanti kita pastikan dulu router Jakarta bisa connect internet. Gitu. Jadi baru dia seharusnya si klien-kliennya nanti tinggal terkoneksi ke dia, nanti bisa connect internet gitu. Jadi router Jakarta dipastikan dulu bisa connect internet karena dia langsung terkoneksi langsung ke internet ya, ke router ISP. Nah, ini kita cek. Nah, ini kalau ini masih ada nih kita bisa lihat langsung 3. Nanti kita buat tadi router EIGRP 10. Masukkan networknya 12. So, saya masukkan yang ini dulu aja, yang 202 130 100.2. Ini 0003. Nah, ini udah just frekuensi network yang ke arah Bekasi 12.12.0 atau 12.2 boleh. Ini sama. Terus satu lagi network yang ke arah Surabaya 2. Nah, ini sudah tiga-tiganya ya. Ini yang ke ISP, ini yang ke Bekasi, ini yang ke Surabaya. Kita tinggal logout. Auto summary maksudnya. Ya, oke, selesai. Do WR. Kita cek do show IP route, IP routingnya. Nah, ini udah ada nih 88. Nah, seharusnya sekarang kita sudah bisa exit. Seharusnya saya sudah bisa ping ke 888 internet. Oke, sudah bisa. Jadi router Jakarta sudah oke, sudah bisa connect ke Jakarta atau connect ke ISP dan ke internet tentunya ke Google. Nah, ini udah oke. Sekarang kita kerjakan router Bekasi. Di router Bekasi ini kita cek do show IP SPR. Nah, ini punya dua ya, dua network. Kita masukkan router EIGRP 10. Networknya berarti yang ke arah Jakarta dulu 12 1. Wildcardnya
Nah ini udah just lagi network 192 yang ke lokal, 168 1.1. Nah ini tidak ya, karena slash 24 dengan auto summary. Simpan. Nah, kita cek dulu to IP root. Nah ini kita baca, pastikan ada yang 88 ini yang ke arah internet. Nah kalau sudah ada yang ke 88 ke arah internet, kita sekarang bisa cek dari sini atau kita ping dari sini menuju internet. Nah ini sudah bisa. Satu lagi sudah bisa. Nah ini udah oke, berarti koneksi antara router Bekasi menuju internet melewati router Jakarta. Sekarang yang Surabaya terakhir, tinggal tambahkan routing protokolnya. Nah ini kita nggak usah cek lagi DUSO IP interface brief, ini sudah terbaca. Berarti router EIGRP 10, networknya kita masukkan 192.168 2.1. Sorry, kita ke yang itu dulu ya, ke atas dulu, ke router Jakarta dulu. 23.23.23.1 karena 30. Nah, ini juga udah just. Sekarang yang lokalnya 2.1 auto summary. Oke, simpan. Ini kita cek KB routingnya. Nah, pastikan yang ada 88 nya sudah masuk, dan ini udah secara IGRP D lambangnya. Ini tinggal kita coba testing. Sudah bisa. Sekarang antara router BI Surabaya dengan router BI Bekasi sudah bisa juga. Satu lagi. Nah ini juga sudah bisa semua ya. Oke, sekian untuk pembahasan point to point dengan autentikasi PAP dan CAP ditambah IGRP sebagai routing protokolnya ya, IGRP dengan ARP number 10 sebagai routing protokolnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.